Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal SIMAK UI untuk mata pelajaran fisika. Mau belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Harganya mulai dari 175.000, kalian udah dapet e-book, dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. GP Media lagi buka tryout online buat kamu yang mau masuk PTN ternama dan sekolah kedinasan seperti IPB, STAN, UI, ITB, UGM, Unpad, UNJ, dan masih banyak lagi. GP Media juga punya paket tryout SNMPTN Barat dan UMPTKIN juga loh. Harganya mulai dari 25.000 aja, kalian udah dapat video pembahasan teks, dan prediksi kelolosan. Yuk daftar sekarang. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke soal yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini. Kebetulan adalah latihan yang sebelumnya kakak berikan kepada kalian di video SIMAK UI sebelumnya ya. Nah, kalau kalian udah menjawab sebelumnya, nah sekarang kita akan mengerjakan secara bersama-sama ya, bagaimana pengerjaannya ya. Kalau ada yang punya jawaban bagus, kalau belum nah silakan disimak ini ya. Ini kita bacakan dulu soalnya. Sebuah benda berbentuk silinder bermassa M memiliki massa jenis Rho lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air. Oke, di sini kan dia punya, si benda ini punya massa jenis katanya kan yang dia lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, kalau kamu baca di soalnya ini, massa jenis airnya itu adalah Rho 0. Berarti Rho benda itu lebih besar daripada, kalau lebih besar ya. Rho benda itu berarti lebih kecil daripada Rho 0. Coba kita hapus sebentar. Nah, ini kita ganti ya. Oke, Rho benda lebih kecil daripada Rho 0. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air, tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas benda adalah A dan massa jenis air adalah Rho 0, tinggi benda yang terendam air adalah bla 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 bla. Oke, kalian bisa mengerjakannya menggunakan apa? Ya, menggunakan prinsip Archimedes di fluida statik. Coba kita gambar dulu. Ini ada silinder gitu kan, berisi air. Nah, ada air di sini kan. Kemudian ditaruh silinder bermassa M gitu kan. Nah, kita gambar aja silinder di sini. Nah, misal ini kan silinder tabung ya. Kenapa kakak menggambar di sini dia terapung? Karena tadi kita punya data bahwasanya Rho itu kurang dari Rho 0, alias massa jenis benda itu kurang dari massa jenis air atau fluidanya. Kalau kurang itu berarti benda dalam keadaan terapung. Oke? Diingat ini ya, kalau sama dia melayang, kalau lebih dia baru tenggelam ya. Berarti kalau dia kurang dari Rho 0, Rho air, maka dia terapung. Nah, di sini diketahui juga luas alas benda ini, kakak kasih arsir nih ya. Ini adalah A, dan ketinggian yang tenggelam ini kakak misalkan dengan H yang tenggelam ya, ketinggian yang tenggelam aja loh ya. Oke. Nah, di sini bagaimana kita mengerjakannya? Jangan lupa, kalau untuk kasus fluida statik atau fluida yang diam, maka di sini berlaku hukum 1 Newton ya, di mana gaya berat benda yang arahnya ke bawah, itu akan sama dengan gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes. Tulis bersamaannya dulu. W sama dengan gaya Archimedes. W itu apa rumusnya? W itu adalah massa benda ya kalikan dengan massa benda kalikan dengan gravitasi sama dengan gaya Archimedes. Itu berarti adalah apa rumus gaya Archimedes? Ingat nggak? Harus diingat ya. Rho fluida ya, dalam hal ini berarti Rho fluida ini kan adalah Rho air ya. Rho air itu tadi kita ingat bahwasanya simbolnya itu adalah Rho ya, Rho 0. Nah, ini kita ganti dulu Rho fluidanya. Mana di Rho fluida sama dengan Rho fluidanya itu sama dengan Rho 0 nanti ya. Berarti kita tulis dulu nih, Rho fluida kalikan dengan G kalikan dengan volume benda tercelup. Nah, ini yang penting ya, jangan lupa bahwasanya V di rumus gaya Archimedes itu adalah V yang tercelup alias volume atau bagian dari benda itu yang tercelup saja, bukan
yang terapung atau bukan yang di atas air. Maka kalau kita lihat di sini yang tercelup yang mana Kak? Yang di bawah air aja. Yang di atas air bukan V celup. Oke? Ya. Nah, di sini kita masukin Mg, tuliskan lagi di sini ya, karena G sama G ini ada di kiri kanan, coret aja langsung ya, sama dengan rho fluida itu kan tadi rho 0 ya, di soalnya rho fluida atau rho air itu adalah rho 0. Nah, volume benda yang tercelup berarti kamu perhatikan di sini bentuk atau geometrinya, berarti volume benda yang tercelup itu adalah luas alas alias A dikalikan dengan ketinggian benda yang tercelup alias H. Nah, jadi enak kan? Berarti kalau kamu mau tahu ketinggian benda yang tercelup, pindahin aja rho 0 dengan A ke sebelah kiri. Berarti jadi gimana nanti? M per rho 0 kalikan dengan A ya. Rho 0A pindah ruas ke sebelah kiri jadi pembagi. Maka ketinggian benda yang tercelup itu sama dengan M per rho 0 kalikan dengan A. Apa jawabannya berarti Kak? Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Sebuah koin dengan massa 10 gram diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal yang dapat Yang dapat bergeser, yang dapat berputar dengan kelajuan putaran alas 50 cm per second dan diketahui percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Koin ikut berputar dan tidak bergeser dari posisinya. Nah, itu penting banget informasinya ya. Jadi kamu harus detail melihat informasi yang diberikan di soal ini ya. Koin ikut berputar tapi dia tidak bergeser ya. Koin ikut berputar tapi dia tidak bergeser ya. Nah, di sini kita gambar dulu deh. Ada sebuah koin ya berada diletakkan di atas sebuah alas ya. Pusat sebuah alas 30 cm ya. Berarti kalau ada alas ini ya, dia diletakkan 30 cm dari pusat alas. Berarti kalau ini pusat alasnya, nah sekitar ini nih. Ini ada koin. Nah, ini jaraknya 30 cm dari suatu pusat alas. Oke. Nah, kemudian di sini ya, massa koin ini 10 gram, kemudian apalagi di sini? Kelajuan putar alas. Nah, ini kelajuan putar ini kalau kamu perhatikan ini satuannya apa? Centimeter per second. Maka ini bukan laju putaran yang radian per second, tapi ini adalah laju translasinya ya, atau V-nya kalau simbolnya ya. Jadi ini V. Nah, si V dari alas ini sama dengan 50 cm per second alias ubah dulu ke meter ya, 0,5 meter per second. Kemudian di sini ya, koin ikut berputar dan tidak bergeser. Besar koefisien gesek dan jenis gaya gesek antara koin dan alas. Nah, jenis gaya gesek ya, kalau kamu perhatikan di sini ya, apa jenis gaya geseknya ya antara koin dengan alas ini? Koin itu berputar bersama alas. Tapi yang namanya gaya gesek itu, gaya gesek kinetis itu dia baru berlaku ya kalau misalkan ada pergerakan daripada dua buah benda yang bergesekan. Ya, maksudnya gimana Kak? Jadi kalau misalkan yang bergesekan kan adalah koin dengan alas. Tapi si koin ini dia hanya bergerak berputar mengikuti putaran alas. Dia di alas itu kalau kamu istilahnya begini, kalau kamu mengamati koin itu dari kerangka acuan yang sama dengan si alas, alias misalkan kamu mengamati dari atas alas juga ya, bergerak bersama alas juga, kamu akan melihat si koin ini dia diam. Ya, artinya si koin ini dia diam terhadap alas. Kalau dia tidak bergerak terhadap permukaan geseknya, alias dia diam terhadap alas, maka tidak ada gesek kinetis di sana, alias yang ada hanya gesek statis. Maka dari situ kamu tahu, oh berarti yang kinetik salah semua ini ya, kinetik salah. Maka jawabannya antara B, C, D, E. Sekali lagi karena apa? Karena koin tidak bergerak terhadap permukaan gesek ya, dia hanya ikut berputar bersama dengan alasnya, tapi tidak ada pergerakan antara koin tersebut terhadap si alasnya. Jadi dia nggak bergeser di alas ya, dia hanya berputar mengikuti perputaran alasnya gitu. Makanya gaya geseknya itu adalah gaya gesek yang statis. Nah, kemudian kamu tinggal cari aja berapa besarnya. Nah, di sini kan berarti kalau kamu perhatikan, karena koin ini dia bergerak bersama alas yang berputar, maka tentu saja koin juga akan mengalami perputaran atau mengalami sebuah orbit ya, berbentuk lingkaran. Oke, seperti yang kita tahu bahwasanya kalau suatu benda itu bergerak berputar atau memiliki suatu orbit yang mengelilingi suatu pusat tertentu, maka di sana ada gaya
Apa nama gayanya? Gaya sentripetal, betul. Gaya sentripetal yang fungsinya adalah mempertahankan orbit suatu benda. Nah, dalam hal ini apa sih gaya yang dia berperan untuk mempertahankan orbit si koin ini agar dia tidak melanting atau melayang keluar gitu ya? Apa gayanya? Coba pikirkan dulu ya. Gaya apa sih yang dia membuat si koin ini dia tidak terperanjat, dia tidak meloncat keluar orbit? Iya, gaya gesek. Kalau misalkan alas ini dia tidak memiliki gaya gesek atau licin permukaannya, ketika alas diputar maka koin tidak akan ikut berputar, dia akan keluar ya dari orbit, dia tidak akan memiliki orbit yang melingkar. Kalau alasnya ini dia licin, dia tidak akan meloncat dari orbitnya gitu ya. Maka dari hal ini gaya sentripetal yang mempertahankan orbit koin ini untuk sistem koin alas ini adalah gaya gesek. Gaya sentripetal sama dengan gaya geseknya. Gesek apakah? Gesek statis, karena koin tadi tidak bergerak terhadap alas. Nah, kalau ini udah gampang ya, tinggal kita masukin aja rumus apa gaya sentripetal, mv kuadrat per jari-jari. Apa rumus untuk gaya gesek statis? Mu ya. Mu. Nah, mu ini yang bakal kamu cari ya. Mu statis tadi ya, mu gaya gesek statis kalikan dengan gaya normal. Karena benda ini kalau kita tahu ya, untuk suatu benda yang dia tidak bergerak pada sumbu vertikal, maka gaya normalnya itu adalah gaya berat ya. Tulis dulu di sini. N. Nanti di sini mv kuadrat per r. Ini mu s-nya ini adalah yang mau kita cari, n-nya itu adalah mg karena benda ini dia tidak memiliki pergerakan terhadap sumbu vertikal ya. Ini kita coret m dengan m ya. Langsung aja mu s itu sama dengan apa berarti di sini? V kuadrat per gr. Nah, di sini v-nya adalah 0,5 ya. 0,5 kuadrat dibagi dengan gaya gravitasinya 9,8 ya. Tadi diketahui 9,8, maka masukin yang 9,8 ya. Kemudian jari-jarinya itu, jari-jari orbitnya itu ya, perputarannya itu 30 cm alias 0,3 meter. Nah, ini 0,3 meter. Nah, tinggal kamu kaliin aja 0,5 kuadrat bagi 9,8 kali 0,3 ya. Ini akan kamu dapatkan hasilnya itu kurang lebih adalah 0,085 ya. Satuannya apa? Satuannya nggak ada karena ini koefisien ya. Maka jawabannya yang mana, Kak? Jawabannya adalah yang B. 0,085, jenis gaya geseknya adalah statik. Oke? Oke, soal berikutnya. Sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih. Nah, ini perlu banget kita mengetahui yang namanya konsep perubahan energi ya. Jadi kalau misalkan di sini, jadi ada perbedaan tegangan di sini ya. Yang satu tadi 220 volt, yang kedua 110 volt. Tapi di sini sama-sama menanyakan apa? Waktu yang diperlukan sampai air mendidih. Jadi di sini pertanyaannya begini kira-kira. Kalau 220 volt itu sampai air mendidih berapa gitu kan? Nah, ini misalkan katakanlah ini adalah suatu titik di mana air mendidih gitu kan. Tapi kalau yang 110 volt maka berapa? Nah, waktunya gitu kan, waktunya. Tapi ini yang kakak gambar ini adalah suatu energi ya. Jadi di sini baik itu yang 220 volt ataupun yang 110 volt, karena dia pengen sampai air mendidih, maka ketika air mendidih itu kan kalau di pemanas ya, pemanas listrik itu kan perubahan energinya adalah dari listrik ke panas, ya kan? Dari listrik menuju panas. Nah, sekarang kalau misalkan kira-kira tegangannya itu diperkecil, otomatis waktu untuk memanaskannya lebih lama. Tapi jumlah energi ya yang dibutuhkan sampai pada air itu bisa mendidih itu sama aja jumlah energinya, baik itu yang 220 volt ataupun yang 110 ya, tidak ada bedanya. Bedanya adalah di tegangan. Nantinya perbedaannya itu adalah di waktu. Yang tegangan lebih tinggi itu berarti waktu untuk mencapai energi untuk mendidih itu lebih cepat daripada yang tegangan rendah. Maka di sini kita tahu, oh berarti energi yang diperlukan untuk sistem atau untuk keadaan satu ketika 220 volt akan sama aja dengan energi yang dibutuhkan untuk
sistem 2 yang 110 volt karena sama-sama sampai mendidih. Oke. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah rumus daya ya. Apa itu daya? Daya itu sama dengan apa daya coba? Adalah I dikalikan dengan apa? Daya itu adalah V dikalikan dengan I ya. Nah, ini maksudnya. Daya itu sama dengan energi listrik per satuan waktu sama dengan VI. Nah, maka di sini energi listrik itu sama dengan V kalikan dengan I kalikan dengan T waktu ya. Maka untuk energi listrik 1 berarti rumusnya adalah V1 kalikan dengan I kalikan dengan T1. Kenapa I dibikin I doang nggak I1 Kak? Karena I sama ya. Karena arus itu sama untuk sistem 1 atau 2. Yang beda itu adalah tegangan dan waktu. Oke, maka di sini E2 itu sama dengan V2 I dikalikan dengan T2. Nah, ini I-nya coret karena I sekali lagi sama untuk dua buah tegangan ya. Yang beda itu adalah besar tegangannya ya. Nah, di sini yang pertama itu 220. Untuk 220 waktunya 15 menit. Masukkan di sini. 15 sama dengan V2 110 T2 yang mau dicari ya. Ini dibagi ya jadi 2 ya. 2. Berarti 2 kali 15 berapa? 30. Apa satuannya? Menit. Nah, berarti ketika tegangannya cuma 110 volt, waktu yang dibutuhkan sampai dia mendidih adalah 30 menit. Oke, bisa kan? Nah, soal ini diperuntukkan buat kalian yang pengen latihan. Coba silakan kerjakan soal berikut dan kemudian seperti biasa tuliskan jawaban terbaik kalian, diskusikan di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan-pembahasan selanjutnya, silakan dipantengin terus ya di GP Media Channel. Terima kasih.